Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 11 Desember tahun 2023, saya akan mengomentari berbagai tipu kampanye Prabowo Subianto diduga bayaran. Dalam pemilihan 3 calon presiden melakukan kampanye dengan konsep-konsep untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bila nanti terpilih. Calon presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming melakukan kampanye dengan menggunakan orang lain yang membawa namanya. Di 2 kampanye tersebut diduga bohong yang dilakukan dengan cara masalah pencoblosan nomor urut 2. Masalah pencoblosan nomor urut 2 dilakukan seorang wanita yang menggunakan kaos Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor urut 3 warna merah, seakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyeberang mendukung calon presiden nomor urut 2, yaitu calon presiden Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Lalu ibu tersebut dibayar dengan jumlah banyak, kemudian diminta maaf ke publik atas perbuatannya tersebut. Perkumpulan Wadas. Sekelompok orang menamakan kelompok Wadas melakukan demo, intinya membicarakan masalah Wadas dengan maksud menjatuhkan nama baik calon presiden Ganjar Pranowo di mata publik dengan maksud tidak memilih Ganjar Pranowo untuk urut nomor 3 dalam Pilpres dengan maksud memilih nomor urut 2 calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Setelah diteliti bahwa demo tersebut hanya 1 orang warga Wadas dan semuanya orang lain, diduga semua dibayar peserta demo tersebut. Sampai Ganjar Pranowo menjawab masalah Wadas itu adalah masalah proyek pemerintah pusat, bukan proyek Jawa Tengah. Pencoblosan nomor urut 2 dan warga Wadas merupakan perbuatan kejahatan terkait perbuatan bohong, dapat dilaporkan ke polisi setempat baik pelakunya dan yang membayarnya agar dihukum sesuai perbuatannya yang ancaman hukumannya cukup berat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KHP. Atau pendukung Ganjar Pranowo melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum KPU merupakan pihak yang berwenang menangani masalah kampanye. Seharusnya para pendukung Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD melaporkannya ke polisi dan Komisi Pemilihan Umum agar diproses sesuai hukum yang berlaku agar tidak dilakukan nomor urut 2 lagi serta tidak ditiru kelompok pendukung lain dalam kampanye. Prabowo Subianto menculik 13 aktivis 98 berani, tidak masalah melakukannya, apalagi memanfaatkan orang berbohong, tidak ada rasa takutnya, dianggap masalah kecil. Hanya saja kampanye Prabowo Subianto tidak beretika, tidak menjaga keamanan dan ketertiban dalam berkampanye. Harapan saya Prabowo Subianto dalam melakukan kampanye yang jujur dan jangan sekali-sekali menggunakan uangnya yang nanti berurusan dengan aparat penegak hukum. Dalam pemilihan 3 calon presiden melakukan kampanye dengan konsep-konsep untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bila nanti terpilih. Calon presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming melakukan kampanye dengan menggunakan orang lain yang membawa namanya, diduga kampanye tersebut berbohong yang dilakukan dengan cara masalah pencoblosan nomor urut 2. Masalah mencobloskan nomor urut 2 dilakukan seorang wanita yang menggunakan kaos Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor urut 3 warna merah, seakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyeberang atau mendukung calon presiden nomor urut 2, yaitu calon presiden Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Lalu ibu tersebut dibayar dengan jumlah
banyak, kemudian minta maaf ke publik atas perbuatannya tersebut. Perkumpulan Wadas. Sekelompok orang menamakan kelompok Wadas melakukan demo, intinya membicarakan masalah Wadas dengan maksud menjatuhkan nama baik calon presiden Ganjar Pranowo di mata publik, dengan maksud tidak memilih Ganjar Pranowo urut nomor 3 dalam Pilpres, dengan maksud memilih nomor urut 2 calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Setelah diteliti bahwa demo tersebut hanya satu orang Wadas dan semuanya orang lain, diduga semua dibayar peserta demo tersebut, dan juga tidak ada namanya mengatasnamakan Wadas tersebut. Sampai Ganjar Pranowo menjawab masalah Wadas itu masalah proyek pemerintah pusat, bukan proyek Jawa Tengah. Pencoblosan nomor urut 2 dan warga Wadas merupakan perbuatan kejahatan terkait perbuatan bohong, dapat dilaporkan ke polisi setempat baik pelakunya dan yang membayarnya agar dihukum sesuai perbuatannya yang ancaman hukumannya cukup berat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Atau pendukung Ganjar Pranowo melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum KPU merupakan pihak yang berwenang menangani masalah kampanye. Seharusnya para pendukung Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD melaporkannya ke polisi dan Komisi Pemilihan Umum agar diproses sesuai hukum yang berlaku, agar tidak dilakukan nomor urut 2 lagi, serta tidak ditiru kelompok pendukung lain dalam kampanye. Prabowo Subianto menculik 13 aktivis 98 berani melakukannya, apalagi memanfaatkan orang berbohong, tidak ada rasa takutnya, dianggap masalah kecil. Hanya saja kampanye Prabowo Subianto tidak beretika, tidak menjaga keamanan dan ketertiban dalam berkampanye. Harapan saya Prabowo Subianto dalam melakukan kampanye yang jujur dan jangan bersekali-sekali menggunakan uangnya yang nanti berurusan dengan aparat penegak hukum. Dalam masa kampanye sekarang 3 calon presiden semua melakukan kampanye untuk menyampaikan konsep-konsepnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bila nanti terpilih menjadi kepala daerah. Dalam kampanye tersebut ada yang melakukan menggunakan orang lain dan ada bayarannya, yaitu masalah pencoblosan nomor urut 2, di mana yang mencoblos nomor urut 2 itu seorang wanita yang menggunakan baju kaos warna merah nomor urut 3 atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga seakan-akan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menyeberang mendukung calon presiden nomor urut 2 Ganjar, yaitu Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming. Ya, itu sama saja ini menjelekkan nama baik, karena itu adalah perbuatan yang tidak baik. Dan juga masalah Wadas, ada sekelompok orang bergabung melakukan demonstrasi di mana pada saat melakukan itu orasinya sifatnya menjelek-jelekkan calon presiden Ganjar Pranowo karena dia mantan gubernur di sana, di mana dijelek-jelekkan masalah Wadas tersebut. Mungkin ada masalah Wadas ini adalah masalah proyek yang belum selesai. Ternyata sampai Ganjar Pranowo memberikan tanggapan atas masalah Wadas tersebut. Masalah Wadas ini adalah masalah proyek pemerintahan pusat, bukan proyek pemerintahan daerah ke Provinsi Semarang, bukan. Sehingga tidak ada masalah sebenarnya. Tetapi untuk menjelekkan kelompok lain itu berbagai cara dilakukan. Jadi perbuatan daripada menggunakan perbuatan kedua tersebut melakukan perbuatan kebohongan, membuat semacam menusuk nomor 2 yang seakan-akan itu benar, ternyata bohong, karena dianggap nanti bahwa Partai Demokrasi Indonesia nomor 3 pendukungnya menyeberang ke kelompok nomor 2. Padahal kelompok nomor ini dilakukan seorang wanita yang dibayar, yang setelah dibayar dia minta maaf atas perbuatannya tersebut. Demikian juga masalah Wadas, semua yang
menyatakannya itu dibayar, sehingga mereka berkumpul, yaitu melakukan orasi menjelek-jelekkan Ganjar Pranowo masalah Wadas tersebut, padahal proyek tersebut bukan proyek pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, itu proyeknya pemerintahan pusat. Kalaupun proyek tersebut belum selesai, butuh kesalahan pemerintahan pusat, bukan kesalahan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah yang pernah dipimpin Ganjar Pranowo. Jadi hal itu merupakan suatu perbuatan kejahatan. Perbuatan kejahatan tersebut di mana si pelaku dan yang membayarnya dapat dituntut di muka pengadilan berdasarkan hukum yang sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana, di mana ancaman hukumannya cukup berat, dan untuk dengan maksud agar kelompok dua tidak terbiasa melakukan cara-cara yang tidak benar, berbohong, dan juga agar tidak ditiru orang lain di kemudian hari. Perlu dilakukan, dituntut di muka pengadilan perbuatan serupa. Sehingga seharusnya pendukung Ganjar melaporkan ke polisi dan ke KPU masalah tersebut, karena pendukung Ganjar Pranowo harus melaporkannya sebenarnya ke polisi masalah pencoblosan tersebut dan masalah Wadas tersebut ke polisi agar diproses sesuai aturan hukum yang berlaku agar tidak berbuat lagi. Sekian dan terima kasih.